Selamat malam teman-teman semuanya. Halo, selamat malam. Halo Malam, William, Kak. halo Ferdi dan teman-teman semua yang hadir di sini. Terima kasih atas waktunya. Dan kita kasih waktu ya 5 menit lagi untuk satu peserta dari Sumatera Utara. Ada Pardi ya yang belum datang. Iya Ferdi benar, ada mungkin Pardi. bisa ya Maria, ada satu yang belum datang ya Maria. Iya Bang, iya. Kita tunggu dulu satu orang lagi, Pardi. Bila 5 Pardi menit yang belum datang ya? datang, kalau 5 menit belum datang, mungkin nanti kita akan kasih kebijakan khusus. Kalau gitu kita tunggu ya sebentar. Kayaknya udah join deh ini Kak Adi. Sudah join? Oke, Udah. kalau gitu. Siap, Amar. Silahkan dimulai acaranya. Tes dengar Bang. Aman, Amar. Silahkan. Oke, kita mulai pakai pantun dulu ya. Pergi ke Riau mencari cinta, singgah di Sumbar sambil berkuda. Ucap salam pembuka kata di acara seru di Sport Semuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Amar dari Vokal Point Provinsi Riau yang akan memandu acara kita di malam hari ini. Nah, sebelumnya buat teman-teman nih yang mau titip-titip salam, yang mau say hello, say something, bisa cek di Instagram Inti Muda Indonesia atau di Instagram saya amar.mh1. Untuk acara selanjutnya ada perkenalan Dewan Juri dulu ya. Yang pertama ada dari Kak Agatha Dafarel selaku Dewan Pengurus atau Program Manager di Inti Muda Indonesia. Nah, fun fact dari Kak Agatha nih dulu, dia pernah melihara kucing ya Kak Agatha yang sampai dirawat kayak anak sendiri. Benar? Ini siapa yang ngasih tahu ada begini-begini ya, ada fun fact? Dan satu hal yang aku kutip dari Instagramnya, dia menuliskan the words breaks everyone and afterwards many are strong at the broken place dari Ernest Hemingway. Wow, keren. Silakan Kak Agatha, ada yang mau disampaikan? Halo semuanya, salam kenal, semangat buat semua peserta, semoga sukses selalu. Udah itu aja, thank you Amar. Oke, Dewan Juri kita yang kedua ada Kak Sepi Maulana Ardiansa atau yang kita kenal dengan Kak Davi sebagai Koordinator Nasional Inti Muda Indonesia. Halo Kak. Halo Amar. Halo, ada ini juga ya Kak Atika Siolan. Permisi Kak Atika. Oke, dan yang terakhir ada Kak Vincentius Asfian Hamzah. Atau dia pernah menuliskan nama lainnya Seneca Van Hayfesby, di mana dia pecinta film Avatar dan Harry Potter. Halo Kak Vian. Sebentar, itu siapa yang bilang Harry Potter dan Avatar? Tapi terima kasih, nggak apa-apa, kalau salah nggak apa-apa. Ya teman-teman aku di sini Asfian, bantu nanti penilaian, bantu Kak Agatha sama Kak Davi. Tolong Amar jadiin PR ya, diganti itu. Terima kasih. Oh iya. Tolong ya Amar dikoreksi, film kesukaannya Aspian adalah Azab Indosiar. Oh, oke. Dan Amar tolong ya, one fun fact about me, I'm still virgin. Oke Kak. Oke, langsung aja deh kita ke perkenalan pesertanya. Yang pertama ada Pardi dari Sumatera Utara. Silahkan Kak.
Ya, selamat sore. Saya Pardi, perwakilan dari Inti Muda Sumatera Utara. Untuk kesehari-harian itu aktif dalam organisasi untuk pendampingan orang dengan HIV. Terima kasih. Wow, bagus banget ya. Oke, sama-sama Kak. Kemudian ada Kak Abel dari Jawa Barat. Silakan Kak. Unmute dulu, Bel. Masih di mute, Teteh. Teteh Halo, Adriel masih di mute. Halo, Nah, sekarang Kak. udah. sudah ada belum suaranya? Sudah Kak, cantik. Udah merdu sekali. Ya, hai semuanya. Aku Abel. Aku dari Jawa Barat. Keseharian aku selain sibuk di komunitas, aku biasa make up artist, terus di bidang kecantikan juga. Udah sekian kali ya. Wow, kecantikan. Pantas Kakak dari tadi apa rambutnya ya. Selanjutnya ada Kak Perdi dari Sumatera Utara lagi nih. Silakan Kak. Iya, perkenalkan selamat siang, selamat sore teman-teman. Perkenalkan aku Ferdi. Sehari-hari aku bekerja di Tangkagwe sebagai staf advokasi dan aku juga koordinator di Tim Muda Sumatera Utara. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kak Perdi. Ada Kak Dika dari Jawa Timur yang tadinya mengundurkan diri. Langsung aja ke Kak William dari Sulawesi Selatan. Silakan Kak. Halo teman-teman, selamat malam. Saya William, saya dari Inti Muda Sulawesi Selatan. Kesibukan sehari-hari nggak ada kesibukan. Saya hanya mengurusi teman-teman dan saya hanya mengurusi organisasi dari Inti Muda Sulawesi Selatan selaku sekretaris. Thank you. Welcome. Terakhir ada Urai dari perwakilan Provinsi Riau. Silahkan Urai. Oke, sebelumnya kan nama aku Urai Abdul Rahmat. Aku perwakilan dari organisasi Inti Muda yang berasal dari Provinsi Riau. Salam kenal semua. Oke. Tanpa memperpanjang waktu, kita langsung aja ya ke penampilan nomor urut 1. Gimana Bang Andri? Iya, betul, silakan. Langsung dilanjut aja, Mar. Oke, nomor urut 1. Dengan Kak Pardi dari Sumatera Utara. Waktu 15 menit dimulai ketika Anda berbicara. Halo, bisa nggak tampilkan video atau harus tampilkan video? Karena saya lagi nggak pakai baju, baru pulang dari luar. Better lo tampilin video sih Kak, karena kita fokus di nanti penampilan fasilitatornya gitu. Oh begitu. Metodenya seperti itu. Terima kasih. Atau bentar saya pakai baju dulu, nanti kurang etis ya. 1 menit. Oke Kak. Mungkin nggak apa-apa pakai gaya gitu juga, nggak apa-apa Kakak. Jadi kita sekalian ini apa modeling baju singlet. Iya, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa, santai. Santai. Ya. Santai. Silakan. Ya udah nggak apa-apa. Ini pakai perkenalan dulu ya Kak ya. Silakan. Langsung aja Kak. Manfaatkan 15 menitnya semaksimal mungkin. Ya. Oke, sebelumnya mohon maaf kalau background-nya kurang bagus. Saya lagi di dapur. Oke, sebentar. Oke, sebelum saya mulai untuk membawakan materi yang akan saya bawakan, ya izinkan saya untuk memperkenalkan diri kembali. Perkenalkan saya Pardi Sinaga, saya perwakilan dari Sumatera Utara, yang dimana kesehari-harian saya itu aktif dalam organisasi untuk pendampingan orang dengan HIV di Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan. Seperti itu. Nah, di mana pada sore hari ini saya mau membawakan materi yang materinya itu
5 pilar untuk mutu hidup ODA. Tapi sebelumnya saya mau sapa dulu untuk panitia ya. Tadi ada 3 panitia ya, tapi saya lupa namanya satu-satu. Yang saya ingat hanya Kak Aga, ada 2 lagi. Mohon maaf kalau saya lupa. Bukan niat untuk mau melupakan, tapi memang ya saya pribadi agak sulit untuk mengingat, apalagi jarang ketemu ya. Yang pertama, saya mau membawakan materi terkait 5 pilar mutu hidup ODA, yang dimana teman-teman di sini mungkin sudah pada tahu apa sih yang dimaksud dengan 5 pilar mutu hidup ODA. Nah, dimana peran dalam pendukungan sebaya yang kesehari-harian saya lakukan di Kota Medan, di Provinsi Sumatera Utara, ya yang pertama untuk memberdayakan komunitas ODA tersendiri, yang kedua untuk merubah perilaku yang dulunya mengarah ke negatif ataupun kurang baik menjadi lebih baik, terus yang ketiga tidak dalam sengaja dia mau menularkan virus kepada pasangannya, baik itu tetap ataupun tidak tetap. Dan yang selanjutnya, dia bisa hidup sehat, dia bisa berdaya, dia bisa beraktivitas layaknya manusia yang sehat pada umumnya yang di luar sana, jadi tanpa ada perbedaan baik dia itu ODA ataupun OHIDA. Sama seperti juga ketika kita melakukan dukungan dan edukasi serta penguatan kepada keluarga dari teman-teman yang terdampak HIV positif, gimana supaya mereka juga bisa survive dan bisa menerima jika dalam satu keluarga mereka ada yang HIV positif. Jadi yang mau saya tekankan di sini sama teman-teman semua, ya, tujuan dari pendukungan sebaya yang saya lakukan terutama dan tujuan untuk 5 pilar hidup ODA itu ya supaya ya membuat ODA itu berdaya seperti itu. Terus membuat ODA itu tidak terstigma baik itu dari internal, dari eksternal, karena ya kalau kita tidak mendukung teman-teman dari komunitas ODA itu sendiri, bisa jadi dia akan menstigma dirinya sendiri, bahkan ketika dia telah menstigma dirinya sendiri, dia bisa melakukan hal-hal buruk yang di luar dari yang kita pikirkan. Jadi ya, kenapa tadi saya jelaskan di atas, keluarga juga punya peran penting dalam mendukung mutu hidup ODA tersebut, ya agar ODA itu juga dapat hidup sehat. Dengan dia mendapatkan dukungan dari keluarga, ya besar kemungkinan dia akan semakin punya kepercayaan diri, punya semangat untuk dia tetap bisa hidup sehat, dan punya semangat agar dia tidak merasa, oh saya sendiri, saya tidak diperdulikan oleh keluarga saya tidak merasa dikucilkan. Nah, itu sebenarnya poin terpenting, yang dimana ya dengan tujuan yang kita tahu, pemerintah, kita sebagai komunitas, apapun itu organisasinya, ya tujuannya sama, satu, yang membuat teman-teman itu tetap hidup sehat, berdaya, dan tahu dalam mengakses layanan kesehatan yang ingin dia akses, baik itu obat, untuk pemeriksaan, terkhususnya ketika dia punya keluhan-keluhan, dia tahu nih kemana dia harus pergi untuk melakukan pengobatan. Karena itu juga salah satunya yang kita tekankan terhadap teman-teman komunitas ODA yang di Sumatera Utara, khususnya yang di Kota Medan, kita juga menekankan di situ, di mana dengan status keodaan untuk saat ini, ya kita harus tahu kemana kita untuk melakukan pengobatan, kemana kita harus mengakses layanan kesehatan. Karena ya jangan jadi kesalahan fatal ketika kita tahu status kita ODA, tapi kita tidak tahu
kemana kita harus mengakses layanan kesehatan. Karena ya yang kita tahu untuk di Sumatera Utara khususnya, saya nggak usah membawakan seluruh Indonesia ya. Mungkin yang teman-teman di sini pahami, belum semuanya mereka paham dan tahu kemana mereka harus mengakses layanan kesehatan ketika mereka terdiagnosa untuk hari ini dia status HIV positif, dia tidak terkapasitasi untuk informasi, pemahaman, apapun itu, baik edukasi. Jadi kadang banyak juga kita temukan teman-teman ini sampai drop karena dia tidak tahu kemana dia harus mengakses. Sampai drop karena teman-teman ini malu dan takut. Sementara ada loh untuk layanan kesehatan yang sudah disediakan oleh pemerintah yang ramah pula dengan komunitas. Jadi saya pribadi ya, dan tim-tim yang lainnya banyak yang di organisasi-organisasi yang lainnya ya sangat menekankan itu. Tambah lagi dengan kita yang aktif dalam organisasi, khususnya dari komunitas, yang di mana kita bagian dari komunitas itu tersebut, akan lebih mudah dalam melakukan pendampingan ataupun memberikan edukasi, pemahaman dengan teman-teman sesama komunitas, ya ada hal positif yang bisa kita berikan terkait kita sharing, berbagi pengalaman. Itu sih menurut saya. Jadi ya teman-teman di sini ya harapan saya sorry lampunya mati. Harapan saya teman-teman di sini tidak takut ya, tidak takut dan tidak merasa bingung ketika ataupun ketika kita baru dinyatakan bahwasanya kita ODIP ataupun ODA, seperti itu. Nah, sekian dan terima kasih. Wow, keren banget Kak Pardi. Seneng pas dong semuanya. Keren. Dengan berbagai ini ya, apa namanya Amar, gangguan teknis ya. Iya. Tapi tetap bisa mengendalikan mental. Materinya ya. kesampai. Keren banget, itu juara. By the way, Kak Pardi? Masih di sini kah Kak Pardi? Oh, kayaknya lagi benerin dulu listrik. Nggak apa-apa. Kita bisa Tadi lanjut mungkin. kalau panitia mau nyatat waktunya, waktu Kak Pardi itu 8 menit 10 detik. Oke. Dan tadi beberapa hal yang disampaikan Kak Pardi tadi tentang layanan kesehatan. Nah, kita udah tahu nih kita berpotensi kena nih kan. Otomatis kita harus tahu dong kemana layanan kesehatan yang kita butuhkan gitu. Tempat kita beredukasi gitu. Bagus sih tadi materinya. Gimana Keren banget ya Mar ya. Iya bagus. Dan by the way, kita juga mau ngingetin nih buat peserta yang lainnya. Teman-teman dibebaskan ya untuk berinteraksi dengan audiens. Kita di sini sebagai audiens, kalau teman-teman mau berinteraksi dengan kita, boleh banget. Dan gunakan waktu 15 menit semaksimal mungkin. Oke? Siap. Silahkan lanjut Amar. Oke, kita lanjut ke peserta kedua. Ada Kak Abel dari Jawa Barat. Kak Abel sebelumnya mau persiapkan materi atau ada hal yang ingin disampaikan? Mana sih foto guanya mana ya? Halo? Halo, bentar Kak. ya. Oke, Kak. Nggak ada sih, nggak ada persiapan. Mungkin ini persiapannya sangat minim kali ya. Dan kebenaran juga aku tuh lagi nggak di Jawa Barat sendiri. Aku lagi mudik ke kampung nenekku gitu. Jadi sekarang seadanya aja ya. Oke, Kak. Waktu 15 menit ya, Kak. Dimulai dari Kakak berbicara. Silahkan. Oke. Halo semuanya, selamat malam, selamat sore mungkin ya. Di sini kalau aku bilang halo, kalian semua jawab hai ya. Coba walaupun nggak kedengaran, aku bilang halo semuanya. Hai. Oke. Meriah ya, walaupun ini sudah sore, tapi tetap semangat
gitu kan. Di sini ibarat peribahasa tak kenal maka tak sayang. Jadi di sini aku akan memperkenalkan diriku. Aku Abel dari Inti Muda Jawa Barat, dan di sini aku dipercayai untuk memfasilitasi dengan judul toxic. Udah nggak asing dong dengan kata toxic ya. Jadi di sini aku akan nerangin dulu, toxic itu adalah suatu sifat pribadi yang suka menyusahkan dan merugikan orang lain, baik secara fisik ataupun emosional. Mungkin bagi teman-teman yang ada di sini udah nggak asing untuk dengar kata toksik, dan mungkin sudah ada yang pernah mengalami atau yang sekarang lagi di fase toksik itu sendiri. Nah, teman-teman, toksik itu ada beberapa jenis nih. Ada yang pertama, ciri-ciri orang toksik itu hanya mau senangnya aja. Ya, jadi mau toksik itu aku jelasin juga, toksik itu tidak berlaku untuk pasangan saja. Toksik itu berlaku untuk teman, untuk lingkungan, bahkan untuk diri sendiri. Terus kita lanjut ke yang kedua ya. Yang kedua itu dia tidak berempati atau bersimpati pada diri kita. Jadi yang kedua itu mau teman ataupun pasangan ataupun lingkungan hidup tidak berempati dan bersimpati pada diri kita. Lanjut, yang ketiga, memiliki sifat egois. Terkadang kita suka lupa sifat egois yang hanya kita tahu dari orang lain saja. Dan tanpa kita sadari kita pun juga memiliki sifat egois. Kita lanjut yang keempat. Yang keempat, tidak mau mengakui kesalahan atau meminta maaf. Yang kelima, sering merendahkan atau meremehkan orang lain. Oke ya, yang keenam, senang memanipulasi orang lain. Yang ketujuh, merasa dirinya paling benar. Yang kedelapan, tidak konsisten. Yang kesembilan, penghasut. Oke, di sini aku mau tanya nih, atau mau nanya ke teman-teman, ada nggak sih buat teman-teman yang udah berada di fase entah itu toxic relationship, entah itu toxic lingkungan, entah itu mungkin ada yang merasa dirinya toxic yang tanpa disadari dirinya sendiri itu menjadi toxic buat dirinya sendiri. Ada yang mau share nggak, atau ada yang mau berbagi nggak sih pengalamannya? Terkadang biasanya banyaknya curhatan dari teman-teman aku itu, mereka itu banyak mendapatkan perilaku toksik itu dari pasangannya. Nah, di sini ada nggak yang dapat toksik dari pasangannya? Atau mungkin ada yang mau bercerita sedikit buat teman-teman? Kalau bilang endut sebagai tanda sayang gimana, Kak? Gimana? Kalau manggil pasangan endut sebagai tanda sayang itu toksik nggak ya? Tergantung pasangannya. Terkadang sesuatu membutuhkan konsen, di mana orang itu mengizinkan atau tidak. Terkadang sebagai pasangan kita suka lupa. Mungkin maksud dari kita bilang endut itu sayang menurut kita, tetapi buat pasangan kita sendiri belum tentu itu panggilan sayang buat dia. Contoh, di saat lagi rame, tiba-tiba misalkan Andri nih tadi bilang ke pasangannya, Dut sini dong, itu sudah menjadi salah satu mungkin yang akhirnya menjadi apa ya, menjadi insecure untuk pasangannya Andri, yang akhirnya orang oh iya ya gendut ya, yang akhirnya secara tidak langsung Andri pun juga ikut menjadi bagian dari toksik itu sendiri. Tetapi kalau misalkan sudah ada konsen yang terjalin, it's okay, nggak apa-apa kalau udah ada konsen ya. Aku jelasin di sini sekali lagi, yang paling penting itu konsen. Mau panggil endut, mau panggil apapun, nggak apa-apa. Yang penting pasangan kita mengizinkan. Ada lagi nggak yang lain yang ingin bertanya atau sharing gitu kan? Di sini nggak usah tegang kali ya, walaupun
aku juga tegang sih. Jadi udah deh nggak usah tegang aja ya. Kita Aku mau tanya dong. sharing aja. Gimana? Aku mau tanya. Boleh. Pacarku Dengan tuh siapa kalau dulu nih? Dengan siapa dulu nih? aku Aku kan belum tahu dengan namanya. namaku panggil aja Tommy. Oh, Tommy, oke. Iya. Iya, Oke, aku bingung nih Kak. Kira-kira Kenapa aku bingung tuh sayang? suka Gak usah maksa bingung. pacarku untuk berhubungan seks, tapi dia selalu nggak mau. Itu yang toksik aku atau dia ya Kak? Itu aja sih. Pacar aku namanya Agatha Dafarel Kak. Terima kasih. Oke, permasalahannya tadi itu Tommy sering memaksa pasangannya untuk melakukan hubungan intim, tetapi pasangannya tidak mau. Yang toksik itu Tommy-nya atau Agatha-nya nih, gitu kan? Betul. Nah, kalian bicarakan dulu. Kayak misalkan Tommy sebagai pasangan, tanyakan dulu alasannya setiap ingin diajak hubungan intim, kenapa tidak mau? Nanti kita mendengar penjelasan dari Agatha, dia akan menjelaskan, oh A, B, C, D. Ada beberapa mungkin yang ingin dia bicarakan gitu kan. Jadi sebagai pasangan pun juga jangan langsung mengambil kesimpulan, oh ternyata, dan terkadang ya, ini menurut pengalaman pribadi sih ya. Menurut pengalaman pribadi aku tuh, kayak memang terkadang pasangan kita tuh di saat kita tidak mau mengikuti apa mau dari pasangan, pasti mengatakannya tidak sayang lah, tidak cinta lah, gitu kan. Nah, di situ sebagai aku pun yang jadi pasangannya, kita jelasin nih ke pasangan kita. Kita kan juga maksudnya di saat akan melakukan hubungan intim itu mungkin entah itu lagi capek, entah mood kita lagi nggak baik, ya kan? Namanya kita kan sebagai pewong ya gitu loh. Mood kita kan pasti naik turun. Lah kalau misalkan di satu sisi, kalau misalkan bagi pasangan yang melakukan secara terpaksa, itu pun juga sudah bagian dari toksik itu sendiri. Nah, mungkin bagi aku untuk Tommy tanyakan ke pasangannya, Agatha sayang, kenapa kamu tidak mau melakukan hubungan intim di saat aku ajak? Nah, nanti di situ kalian berdua menemukan titik tengahnya. Gitu. Ya, Ada makasih, lagi. Kak. Udah cukup, Tommy. Cukup, tadi aku baru WhatsApp kenapa nggak mau diajak berhubungan seks, katanya Kak Agatha, ternyata kita berdua sama-sama bot Kak. Makasih Kak. Susah dong ya, Nek, kalau sama-sama bot kita ya kan? Ada lagi mau bertanya nggak nih? Kalau misalkan nggak ada yang mau bertanya, aku mau nanya dong Kak. Oh, boleh sayang, boleh. Dengan siapa nih? Panggil saja aku Joko. Oh, Joko. Oke, baiklah. Kak, kalau misalkan kita norok, itu termasuk toksik nggak sih, Kak? Kalau apa? Oh, norok. Ya ampun, pertanyaan yang familiar ya. Oke, terima kasih Joko pertanyaannya. Kita ngebahas norok. Tergantung. Kamu yang noroknya keberatan tidak? Untuk kamu norok pasangan kamu, atau misalkan untuk kamu berbagi terhadap pasangan kamu. Kalau kamunya tidak keberatan, fine-fine aja, itu nggak bisa dibilangin toksik. Tetapi kalau misalkan kamu melakukan itu secara terpaksa, yang pasti endingnya dibilang, ya kan gue menginginkan cowok gue tuh kasarnya banyak duitnya, sering ngejajanin untuk nongkrong lah, untuk ngeklub lah, untuk beli baju lah gitu kan terkadang. Nah kalau misalkan Jokonya fine-fine aja, itu is okay, itu bukan toksik kok. Gitu. Sudah cukup Joko atau belum jelas? Cukup Kak, cukup. Oke, udah cukup ya. Nah, sekarang aku mau bikin bukan game sih. Jadi kayak aku mungkin entah game atau apa gitu kan ya. Aku mau nyuruh teman-teman yang ada di sini untuk teman-teman mungkin lagi pada di rumah atau di kos-kosan ya gitu loh. Tapi kalau misalkan yang lagi ada di jalan nggak ikut pun nggak apa-apa. Aku pengen teman-teman ngambil sesuatu barang yang kalian suka dan tidak suka.
Mungkin di sini yang masih close kamera bisa open kamera ya. Yang kalian suka dan tidak suka coba untuk disatukan. Benyong ya. Mana yang lainnya? Sudah ya. Nah, coba kalian satukan yang barang kalian suka dan tidak suka, kalian satukan. Ya kan? Nah, di situ kalian melihat ada keselarasan atau keserasian atau tidak di antara barang kalian suka dan tidak suka. Tidak ada. Tidak ada. Oke, dan kalaupun seumpamanya benda yang kalian bisa berbicara, yang kalian suka dan tidak suka disatukan, pasti akan jadi satu penolakan. Seperti itulah hubungan toksik. Toksik itu sesuatu hubungan yang kita tidak sukai, tetapi orang yang tadi ciri-cirinya sudah aku sebutin, tetapi tetap kita paksakan, itu tidak akan baik. Oke, jadi kesimpulannya dari aku, tetap sayangi diri kalian, tetap cintai diri kalian, yang membuat diri kalian bahagia hanya diri kalian. Sekian dari aku, Abel dari Jawa Barat. Yeay, keren Kabel. Mantap ya Mar ya. Iya mantap banget. Keren. Dua peserta kita nih keren-keren nih, dua peserta awal nih. Gimana Mar? Pembahasannya tadi dapat banget sih toxic relationship-nya, baik secara fisik, secara emosional gitu ya kan Bang? Terus terakhir ngasih analogi yang benar-benar dapat banget gitu. Ada penolakan ketika dua benda yang kita suka dan tidak suka digabungkan. Bagus Kak. Keren ya. Dan selanjutnya nih dari daerah mana nih Mar? Bentar Bang, waktu Kak Abel tadi 11.50, 11.49. 11.49 detik ya. Sejauh ini belum ada yang melewati batas 15 expired menit. waktunya. Ya. Keren. Oke, kita lanjut. Peserta ketiga kita ada Kak Perdiansah dari Sumatera Utara. Kak Perdi ada yang mau kita bantu? Boleh jadikan aku host. Langsung bisa share screen? Ferdi? Bisa, langsung bisa ya? Bisa. Silakan. Bentar. Awas nge-share video-video aneh. Udah kelihatan belum ya? Sudah Aman. Udah. Ya, sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang telah hadir dalam kegiatan diskusi rutin Polres Kunci Muda. Dan aku kali ini akan membawakan tentang stigma dan diskriminasi terhadap kelompok rentan di Sumatera Utara. Dan kenapa sih aku membawa stigma dan diskriminasi? Stigma diskriminasi kerap sekali dirasakan oleh teman-teman Polres Kunci Muda. Tidak hanya teman-teman Polres Kunci Muda, akan tetapi teman-teman kelompok rentan. Teman-teman kelompok rentan itu tidak hanya Polres Kunci Muda, tetapi ada teman-teman penghayat agama, teman-teman disabilitas gitu kan. Banyak teman-temannya yang dikategorikan kelompok rentan gitu. Untuk sebelum memulai kegiatan mungkin alangkah baiknya adalah teman-teman, aku pengennya teman-teman peserta yang hadir dalam kegiatan ini, aku harapkan adalah teman-teman menulis di chat box bisa ya, untuk apa sih harapan teman-teman dan apa pembelajaran yang pengen teman-teman dapatkan dalam kegiatan ini. Boleh di chat box. Boleh diulang Kakak tadi instruksinya? Ya, aku pengennya teman-teman boleh nggak menginikan apa harapan dan pembelajaran yang ingin teman-teman dapat dalam kegiatan ini. Pengen tahu kondisi kelompok rentan di Sumatera Utara, ingin mendapatkan sudut pandang tentang
melawan stigma, tentang stigma dan diskriminasi. Oke, terima kasih teman-teman atas tulisan teman-teman. Kenapa sih pengen tahu ya tentang kelompok rentan? Sebenarnya situasi kelompok rentan di Sumatera Utara itu, khususnya untuk teman-teman populasi kunci muda, itu sangat kalau dibilang baik tidak baik-baik saja, karena situasinya Sumatera Utara itu diapit oleh 2 provinsi yang memiliki perda yang sangat diskriminatif. Contohnya seperti Aceh. Di Aceh itu ada perda kanun jinayat, dan di Sumatera Barat ada perda anti LGBT. Itu juga yang menjadi wanti-wantinya teman-teman polisi kunci muda yang ada di Sumatera Utara. Apabila itu diadopsi oleh Sumatera Utara, itu bakal menjadi bakal mendiskriminasi atau mengkriminalisasikan teman-teman yang ada di Sumatera Utara. Sebelumnya aku tanya ke teman-teman nih, apa sih menurut teman-teman terkait stigma dan diskriminasi? Boleh di chat box juga. Iya, habis itu ada lagi sih, kira-kira menurut teman-teman apa nih tentang stigma dan diskriminasi? Stigma adalah anggapan buruk, pembatasan kebebasan. Ya, yang habis itu labeling. Diskriminasi adalah tindakan yang berasal dari stigma. Ya, apa yang teman-teman tulis adalah itu semuanya valid. Untuk itu mari kita bahas bersama-sama untuk sama-sama belajar terkait apa itu stigma dan diskriminasi. Ya, apa itu stigma? Menurut Kementerian Kesehatan, stigma adalah tindakan memberikan label sosial yang bertujuan untuk memisahkan seseorang atau sekelompok orang dengan pandangan buruk. Menurut Gottman, atribut negatif yang diberikan kepada seseorang dalam konteks atau budaya tertentu. Dan menurut Crocker adalah menempatkan beberapa ciri khas terhadap identitas sosial tertentu yang bertujuan merendahkan diri seseorang. Habis itu, pengertian stigma secara luas adalah stigma adalah tindakan yang memberikan label sosial yang bertujuan untuk memisahkan sekelompok atau seseorang dengan cap atau pandangan buruk. Jadi apa yang teman-teman bilang tadi, yang teman-teman tulis itu semuanya valid gitu. Habis itu kenapa sih stigma ini muncul gitu kan? Yang pertama adalah kurangnya pengetahuan atau informasi terkait hal tertentu. Jadinya ini sangat penting ya teman-teman. Misalnya kayak kita, kenapa sih ini sangat penting? Kayak teman-teman yang HIV gitu. Teman-teman HIV seringkali dikaitkan dengan ulahmu sendiri, lu berhubungan seksual, gonta-ganti pasangan gitu. Padahal tidak seperti itu juga. Ketika kamu paham tentang bagaimana cara pencegahan penularan HIV, pasti kamu bisa melindungi diri kamu gitu kan. Dan tidak semuanya orang yang terinfeksi HIV itu juga orang yang salah gitu kan. Habis itu juga yang kedua adalah rasa takut akan suatu hal yang bersifat abstrak dan tidak jelas. Jadinya itu tadi ada rasa takut teman-teman yang misalnya kayak dibilang, oh itu HIV itu menularkan gitu kan. Kadang orang juga belum paham tentang bagaimana cara penularannya gitu. Banyak juga sebenarnya media juga sangat media sangat berperan dalam penyampaian informasi, tetapi media juga terkadang menyampaikan informasi negatif terhadap suatu pemberitaan. Misalnya HIV bisa menular melalui bersentuhan gitu kan. Padahal kan tidak ya. Selama kita penularan HIV itu selama tidak berhubungan badan dan tidak ada kita tahu cara penularan seperti apa, mungkin kita tidak bakal tertular gitu kan. Habis itu yang ketiga adalah adanya mitos yang tidak benar tentang suatu hal gitu. Banyak mitos yang beredar gitu terhadap pemberitaan suatu kelompok gitu. Dan ada juga menerima informasi yang salah. Ini sering kali terjadi gitu. Informasi yang salah, misalnya kayak contohnya ARP itu mematikan, padahal itu sangat berfungsi buat teman-teman yang positif HIV untuk terus bisa berdaya dan tetap sehat gitu. Dan norma yang berlaku di masyarakat. Terkait norma ini mungkin itu tadi selalu dikaitkan dengan
agama, suku dan ras gitu. Dan norma ini juga untuk di Indonesia sendiri sangat berpegang teguh pada agama ya. Agama selalu mengkait-kaitkan ketika seseorang yang berhubungan seksual adalah orang yang salah gitu. Tetapi itu tadi secara ini kita juga berpikir bahwasanya teman-teman berhak untuk tetap bisa hidup, teman-teman muda juga bisa tetap mendapatkan hak yang sama di mata hukum gitu. Habis itu apa itu diskriminasi? Diskriminasi adalah pembedaan, pengecualian, pembatasan, pemberlakuan berbeda atas dasar yang dilarang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, orientasi seksual, identitas gender, dan status lainnya yang berdampak pada pengurangan pengakuan maupun penikmat hak asasi manusia gitu. Jadi kita pahami tentang apa sih itu stigma dan diskriminasi gitu. Dan di Indonesia sendiri ada landasan hukum sebenarnya terkait stigma dan diskriminasi gitu. Stigma pada pasal 2 DUHAM, setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa ada pengecualian apapun. Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 1945, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dan pada pasal 3 ayat 2 Undang-Undang HAM, setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi. Jadinya banyak ya sebenarnya landasan hukum untuk kita sebenarnya ada ada pasal DUHAM, ada pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar, dan pasal 3 ayat 2 gitu. Itu menjadi landasan kita, tetapi adapun landasan ini tidak serta-merta kita dilindungi seperti itu. Dan setiap manusia dilahirkan secara merdeka dan memiliki martabat dan hak yang sama. Ya, itu pasal 1 Deklarasi Universal HAM. Sebelumnya aku mau tanya nih kepada teman-teman, kira-kira teman-teman pernah nggak sih mendapatkan stigma dan diskriminasi dari masyarakat? Dan sebelum itu mungkin teman-teman bisa respon. Aku juga aku kasih teman-teman ini adalah aku juga membilang sama teman-teman ini adalah ruangan aman buat kita, ruang untuk berbagi, dan aku juga mengingatkan apabila teman-teman cerita ada yang kena trigger warning, aku harapkan untuk bisa meninggalkan ruangan ini sebentar, habis itu kembali lagi. Mungkin ada yang bisa berbagi, teman-teman? Pernah Kak, aku pernah di stigma. Ya bisa cerita Kak, gimana ininya? Aku di stigma gara-gara aku orang Bekasi. Katanya Bekasi planet sendiri, jadi itu orang-orangnya aneh gitu katanya, orang-orang Jakarta. Ya itu sebenarnya itu tadi ya, itu salah ya Kak ya, karena kan kita semua sama ya sebenarnya, kan nggak ada perbedaan antara Bekasi dan kota lainnya gitu, seperti itu. Dan ada lagi yang mau sharing? Nah Kak, saya didiskriminasi sama Agatha sama Davi gara-gara saya hetero. Ya, sebenarnya kalau terkait hetero itu tadi keberagaman seksual ya, Andri. Mungkin secara ini kita harus memahami juga diskriminasi seperti apa. Mungkin secara dampak mungkin teman-teman juga sebenarnya tidak mendiskriminasi, hanya saja hanya saja mungkin lebih melakukan pendekatan ke Andrinya gitu kan, karena hetero. Karena kan mungkin bagaimana caranya Agatha selaku kita bilang homoseksual gitu, mereka bisa membangun dengan kelompok heteroseksual seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, kalau nggak ada lagi yang mau bertanya, mungkin kita bakal studi kasus. Ini dulu, dampak stigma dan diskriminasi. Jadi ketika kita berbicara dampaknya stigma dan diskriminasi itu tadi mempengaruhi kesehatan mental. Karena ketika teman-teman telah
mendapatkan stigma diskriminasi, terkadang itu tadi mempengaruhi kesehatan mentalnya gitu. Kadang-kadang teman-teman merasa stres, apalagi teman-teman yang sering dibully ya. Banyak teman-teman yang dibully itu sampai dia mau bunuh diri, dia merasa dijauhi seperti itu. Dan itu tadi yang kedua adalah stigma yang dirasakan ini membuat orang menjadi enggan untuk berhubungan dengan orang lain atau mengakses layanan publik. Jadi kayak misalnya ini, kayak misalnya teman-teman transpuan nih untuk mengurus KTP di saat itu. Ketika dia mau akses pembuatan KTP, ternyata si petugasnya itu malah mentertawakan mereka atau sikap mereka tidak enak kepada si teman-teman perempuan. Jadi dia merasa seharusnya kan negara melindungi ya dan memenuhi segala kebutuhannya teman-teman. Karena KTP itu juga menjadi syarat seorang penduduk warga negara Indonesia gitu kan. Akan tetapi mereka sudah mendapatkan stigma atau diskriminasi dilakukan oleh petugas layanan misalnya kantor lurah gitu. Dan ada menghakimi diri sendiri sebagai pihak yang tidak berhak atau tidak disukai masyarakat. Ini sering terjadi gitu. Teman-teman juga ketika populasi kunci muda juga merasa bahwasanya ya ini aku salah, ini salahku sendiri gitu. Aku bersalah, aku selalu menentang norma dan agama yang ada gitu. Dan ada yang muncul perasaan malu, putus asa dan terisolasi gitu. Itu sangat juga ini. Teman-teman juga merasa ya aku kayaknya udahlah, kayaknya aku harus ini berubah aja lah gitu. Kayaknya memang aku nggak pantas untuk ini gitu, nggak pantas untuk hidup. Kenapa ya aku berbeda gitu kan? Padahal perbedaan itu unik ya, teman-teman harus pahamin itu. Dan kita harus paham bahwasanya manusia itu beragam, tidak hanya hitam dan putih seperti itu. Dan intimidasi kekerasan fisik atau kekerasan seksual, kekerasan ekonomi dan kekerasan budaya. Jadi ini sering terjadi buat teman-teman populasi kunci muda, terutama teman-teman transpuan ya. Itu sering kali mendapatkan kekerasan fisik, tidak hanya transpuan tetapi perempuan juga sering mendapatkan kekerasan fisik. Habis itu teman-teman sogesi yang berbeda juga sering mendapatkan kekerasan budaya, misalnya mereka harus dipaksa untuk menikah padahal mereka belum siap untuk menikah seperti itu. Waktu Dan tersisa ada juga 1 menit. Ya, dan lebih sedikit peluang untuk bekerja, sekolah atau kegiatan sosial atau kesulitan menemukan lingkungan tempat tinggal. Habis itu juga pelanggaran HAM ya. Habis itu layanan kesehatan yang belum ramah dan cukup menutupi perawatan penyakit mental. Jadi ini sangat belum ada layanan yang bisa untuk yang aware terhadap teman-teman komunitas populasi kunci. Mungkin ini bakal beda kasus terkait waktu mungkin tidak cukup. Mungkin teman-teman ada yang bisa merespon ini enggak terkait kasus ini? Ya, menurut teman-teman apakah ada HAM yang dilanggar pada kasus ini? Ada. Ada, Kak. Ada. Banyak. 3. Ada. Apa aja? Mungkin bisa disebutkan? Penggerbekan, lalu pemaksaan tes. Aku nggak tahu ya tesnya dipaksa apa enggak, tapi kalau digerebek itu bukan pasti, tinggi banget tuh kemungkinan dipaksa. Yang 3 itu pemberitahuan positif bisa kesebar. Iya, apa yang kamu bilang itu sangat benar, Aspian. Karena kenapa? Ketika kita ini secara tidak langsung polisi sudah melanggar hak atas untuk bertempat tinggal ya. Habis itu juga untuk hak atas privasi gitu kan. Mungkin kayak itu aja dari aku, dari inti muda itu aja mungkin dari aku dari Sumatera Utara. Terima kasih. Oke, terima kasih. Luar biasa Keren, Kak. sekali. Gimana tadi infografiknya, Amar? Keren banget Terkait Ferdian. dong. Keren pasti. Semuanya dapat dari materinya, contohnya. Oh, ada beda kasusnya juga lagi gitu kan. Stigma dan diskriminasi ya tadi topiknya. Bagus. Untuk waktunya 16:05. Oke, berarti lebih dikit ya. Dan by the way, ini berarti kita di tahun 2024 sudah punya calon Kemenkumham ini mah ya, dari Sumatera Utara. Keren banget nih bahasannya pokoknya mah. Selamat Ferdi, keren.
Oke, gimana Amar agenda berikutnya? Sebelumnya untuk peserta selanjutnya ada William dan Uray. Kita break dulu ya, 10 menit. Ada ini, untuk mengisi kekosongan waktu, kita baca ini pesan dan kesan di Sporse Muda selama 2 hari berjalan dari teman-teman Instagram. Boleh nggak nih Kak? Boleh Bang, boleh banget Bang. Yang pertama ada dari Haikal Azmir. Sejauh ini acara di Sporse seru banget. Gak ngebosanin, panitianya asik, maju terus Inti Muda Indonesia. Thank you. Terus ada siapa nih? Oh, gak boleh disebutin namanya katanya. Masih nunggu perwakilan Sulawesi Selatan sama Jatim, terkhususnya Riau. Semangat Uray manis. Oh, diam-diam ternyata Uray ada penggemar rahasianya nih, pengagum rahasia. Waduh, selamat Uray. Selanjutnya judgesnya cakep-cakep, apalagi Kak Agatha dong, senyumnya bikin candu deh. Ups. Ini bohong kan? Amar. Itu Serius, Kak, akun alternate dia. Enggak. Akun alternate dia sendiri itu. Oh my god. Ada 6 sih, cuman ya udah itu aja deh kata Bang Andri, ada video yang mau diputar. Silakan Bang Andri. Siap. Karena kita sudah 3 peserta ya, biar rehat dulu sejenak dan kita bisa mencerna 3 materi awal tadi dengan baik. Kita break dulu ya. Silahkan menikmati konsumsinya di tempatnya masing-masing ya. Dan 10 menit dari sekarang kita mulai lagi. Oke, selamat malam. Tes. Halo. Oke, mungkin videonya udah berakhir ya teman-teman. Kak Andri masih di sini, Kak Andri? Masih dong. Ada? Standby dong. Silahkan Amar. Kita lanjut ya lombanya. Lanjut. Karena Kak Dika yang dari Jawa Timurnya mengundurkan diri, kita lanjut ke peserta nomor urut 5. Ada Kak William dari Sulawesi Selatan. Halo. Halo William. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Bang. Sehat Kak, sehat. Kayaknya banyak sporternya nih. Udah William. No. Aduh gimana? Sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, udah ditransferkan masing-masing, Kak. Waduh. Silakan William ya, dimulai ya. Ada yang perlu dibantu? Siap. Ada yang perlu dibantu kah? Udah mulai ya. Suaranya stabil, Kak? Stabil. Oke deh. Oke, kalau gitu dimulai dari sekarang ya, William ya. Oke deh Kak, siap. William, take the time. Siap. Nah, karena Kak Amar tadi opening speech-nya itu pakai pantun, jadi saya juga terpancing untuk pakai pantun. Walaupun saya bukan expert dalam ya. Semuanya. Ikannya pakai sepatu. Iya. Salam sapa saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Thank you. Well, halo teman-teman. Selamat malam semuanya. Gimana kabarnya malam ini? Teman semuanya sehat kan? Sehat, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat teman-teman. Karena kalau kalian sakit, siapa yang nyakitin Kak Agatha? Enggak, maksudnya siapa yang nyakitin saya? Iya. Well, kalau Kak Abel tadi bilang kalau tak kenal maka tak sayang, saya merasa bahwa itu pepatah yang lama. Kalau pepatah yang barunya, kalau pepatah lamanya kalau tak kenal maka tak sayang, kalau pepatah barunya kalau kenal jangan di ghosting ya sayang. Iya. Kalau sudah kenal jangan di ghosting ya sayang. Ini saya terinspirasi karena saya sering di ghosting ini teman-teman. Well,
Sebelumnya teman-teman perkenalkan, saya William, saya dari Inti Muda Sulawesi Selatan, yang dimana pada malam hari ini saya dipercayakan untuk menjadi fasilitator dalam kegiatan sharing session. Nah, apa yang akan kita bahas pada sharing session pada malam hari ini adalah salah satu bentuk diskriminasi yang mungkin teman-teman belum tahu istilahnya, tapi teman-teman sering rasakan. Namanya adalah ageism. Salah satu bentuk diskriminasi dalam bentuk usia terhadap teman-teman populasi kunci muda. Namun sebelum kita membahas lebih jauh tentang ageism ini sendiri, untuk mendukung kelancaran kegiatan kita selama beberapa menit ke depan, lebih bagus kalau misalnya ada sesuatu yang kita sepakati, kita bikin apa ya namanya? Kita bikin rule meeting dulu teman-teman untuk mensupport kelancaran kegiatan kita pada malam hari ini. Pertama, untuk rule meeting, teman-teman boleh memberikan tanggapan kalau misalnya ya. Penonton saya di sini banyak ya teman-teman, bocil semua. Well, untuk role meeting, teman-teman memberikan masukan kalau misalnya ada sesuatu yang tidak disepakati. Yang pertama itu adalah peserta wajib menyalakan kamera. Ini diharapkan, ini diberikan dengan harapan teman-teman bisa berpartisipasi dalam kegiatan ini secara aktif. Terus yang kedua, peserta tidak diperkenankan untuk mengaktifkan mic tanpa seizin panitia. Dan yang terakhir, jika peserta ingin bertanya, boleh raise hand dan akan dipersilakan oleh panitia. Kira-kira dari ketiga role meeting ini ada yang ingin ditambahkan, ada yang ingin diganti, teman-teman? Setuju. Setuju ya? Siap, thank you. Kalau karena William, ya. Kayaknya kalau nomor 1 opsional deh, karena ada beberapa teman yang mungkin jaringannya tidak mendukung, bisa saja menutup kameranya. Ya boleh. Boleh deh. Menurut saya itu opsional sih. Ya boleh. Gimana teman? Setuju juga. Oke deh, gaskan. Nah, karena kita sudah menyepakati role meeting, akan ada nih kalau misalnya ada dari ketiga ini ada yang dilanggar. Kira-kira punishment-nya apa nih teman-teman? Ada yang ingin menyarankan? Disuruh menyanyi aja ya, boleh? Nyanyi 2 jam. Jadi buat boleh. Nyanyi selama 2 jam ya, Gaya? Atau jadi selingkuhannya Gaddafi boleh? Oh, boleh. Tapi Gaddafi kira-kira nerima nggak ya? Jadi bot aja 1 jam. Oke. Sebelum punishment-nya semakin aneh-aneh ini, kita lock aja 2 punishment. Well, thank you teman-teman atas partisipasinya. Nah, teman-teman, sebelumnya saya ingin bertanya dulu nih sama teman-teman. Kalian sudah pernah dengar yang namanya ageism? Belum pernah, Kakak. Belum pernah? Belum Wah. Teman-teman beruntung sekali bisa join di meeting kali ini karena kita akan sharing tentang ageism. Di mana ageism ini merupakan salah satu bentuk diskriminasi yang istilahnya memang belum lazim, belum terkenal, belum diketahui oleh banyak kalangan, tapi sering terjadi di kalangan teman-teman populasi kunci muda. Nah, untuk memudahkan penyampaian materinya, izinkan saya kembali share screen tentang materi dari ageism. Well, teman-teman, diskriminasi terhadap orang muda atau ageism merupakan diskriminasi terhadap orang muda yang dianggap belum memiliki kapasitas untuk menyampaikan informasi karena umurnya masih muda. Dan ini diskriminasinya sering dirasakan oleh teman-teman dari populasi kunci muda. Pokoknya di mana-mana istilah muda itu belum memiliki kapasitas untuk memberikan informasi. Sehingga ketika orang muda ingin menyuarakan, ingin menyampaikan sebuah informasi, informasinya kadang tidak didengarkan, informasinya kadang tidak dihiraukan,
Karena itu tadi, dianggap masih muda, dianggap belum memiliki pengalaman, dianggap belum layak untuk menyampaikan informasi. Nah, di sini teman-teman di screen sudah tampil namanya problem tree. Di problem tree ini ada pohon, di mana pohon ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu adalah akar, yang kedua itu adalah batang, dan yang ketiga itu adalah daun. Batang di sini kita ibaratkan sebagai permasalahan yang sering dihadapi oleh teman-teman, yaitu diskriminasi terhadap orang muda atau ageism. Nah, apa yang menyebabkan diskriminasi ini muncul? Apa yang menyebabkan ageism ini muncul? Akarnya ada di bawah nih. Banyak orang berpikir orang muda emosionalnya itu masih labil. Karena mereka dianggap masih muda, pemikirannya belum kontrol, akhirnya orang dari emosional masih labil, diakibatkan karena dianggap masih anak-anak. Nah, yang kedua itu adalah terlihat tidak profesional. Teman-teman muda, ketika mereka ingin menyampaikan sebuah informasi, yang pertama dilihat adalah siapa yang menyampaikan. Kita tidak bisa pungkiri bahwa don't judge by its cover itu selalu menjadi momok permasalahan di semua kalangan, di setiap lapisan masyarakat. Jadi karena orang muda nih dilihatnya belum profesional, akhirnya dianggaplah kurang berpengalaman. Siapa sih yang menyampaikan informasi? Siapa sih dia? Berapa umurnya? Apa pengalamannya? Nah, karena dari situlah makanya muncul yang namanya diskriminasi terhadap orang muda atau ageism. Selanjutnya adalah masih berstatus pelajar. Karena dominan dari teman-teman populasi kunci muda ini biasanya masih berstatus pelajar, akhirnya mereka dianggap belum memiliki stabilitas finansial. Apalagi mereka yang tinggal bersama orang tua. Makin menjadi-jadilah diskriminasinya. Siapa sih dia? Masih pelajar kok, masih SMA kok, masih kuliah kok, tinggal sama orang tua lagi. Nah, akhirnya itu memunculkan diskriminasi terhadap orang muda. Dari akar inilah naik ke batang, menjadilah diskriminasi terhadap orang muda. Nah, selanjutnya adalah daun. Apa yang menjadi dampak dari diskriminasi terhadap orang muda atau ageism? Yang pertama, kurang rasa percaya diri. Karena orang muda sering dianggap belum profesional, belum memiliki pengalaman untuk menyampaikan informasi, dampaknya adalah teman-teman populasi kunci muda tidak memiliki atau kurang memiliki rasa percaya diri. Ketika ingin menyampaikan informasi, stigmanya itu selalu tertanam di dalam pikiran. Aduh, jangan sampai nanti saya didiskriminasi ini. Jangan sampai pendapat saya tidak didengarkan. Jangan sampai pendapat saya justru hanya sebagai hiburan kepada mereka. Akhirnya berdampaklah kepada kurang rasa percaya diri. Nah, dampak yang kedua dari diskriminasi terhadap orang muda atau ageism adalah kurangnya keterwakilan orang muda dalam instansi pemerintahan. Dampak yang kedua ini sering ditemui terutama di lingkup tempat saya bekerja, apalagi teman-teman yang ekspresi gendernya transpuan, hampir dari mereka itu tidak memiliki kesempatan untuk bergabung dalam instansi pemerintah. Di samping mereka memiliki ekspresi gender yang berbeda, umur mereka juga masih muda, sehingga begitu mereka ingin mendapatkan diri dan ingin melibatkan diri dalam instansi pemerintahan, mereka biasanya didiskriminasi. Nah, apa efek dari dampak yang kedua ini adalah peluang mendapatkan kerja yang sangat minim. Karena teman-teman orang muda sering didiskriminasi,
terutama dalam penyampaian informasi, akhirnya teman-teman memiliki peluang mendapatkan kerja yang sangat minim. Dan yang terakhir adalah sulit mengakses layanan publik. Untuk teman-teman di daerah Makassar, Kota Makassar itu sendiri, untuk teman-teman populasi kunci muda, ketika mereka dapat sebuah informasi terkait layanan kesehatan, yang pertama selalu ditanyakan adalah identitas. Kamu umurnya berapa sih? Kamu masih sekolah? Terus untuk apa nanya-nanya ini? Nggak penting kan? Akhirnya ketika ketika teman-teman populasi kunci muda berusaha untuk mendapatkan informasi, dan namun karena mereka dianggap masih muda, belum memiliki pengetahuan, emosionalnya masih labil, nah, mereka akhirnya sulit mengakses layanan publik. Mungkin ini sedikit penyampaian terkait dengan ageism. Saya stop share. Oh ya, gini aja. Demikian penyampaian materi dari saya terkait diskriminasi terhadap orang muda atau ageism. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini, saya memberikan kesempatan dulu deh kepada teman-teman untuk sharing. Mungkin di antara teman ada yang pernah mendapatkan diskriminasi terhadap orang muda ageism. Di raise hand nanti kita persilakan. Oke, Kak Agatha De Farel. Boleh, silakan Kak. Aku tuh kayak selalu diiriin gitu sama rekan kerjaku satu kantor, karena aku tuh yang muda, yang cakep, baik, kayak yang perfect. Jadi aku ngerasa kayak ageism banget, karena kayak ya mereka ada yang muda tapi nggak cakep kayak aku. Kalau aku kayak paket lengkap, jadi aku merasa di ageism banget sih. Iya. Terima kasih banyak Kak Agatha sudah sharing. Tapi Kak Agatha sampai saat ini masih survive kan di tempat kerjanya walaupun ada diskriminasi ageism ini? Alhamdulillah masih survive kok, meskipun aku selalu dinyinyirin kayak aku tuh selalu dipanggil model atau cakep banget, tapi aku kayak berusaha untuk nggak menggubris omongan-omongan itu sih. Iya. Kayaknya kita perlu belajar lebih jauh nih sama Kak Agatha terkait bagaimana cara menghiraukan kata-kata yang mengganggu pemikirannya kita. Well, ada Kak Adri, boleh Kak Adri? Boleh. Terima kasih. Iya, gimana Kak? Jadi sebetulnya saya itu sampai sekarang saya tuh paling pilih-pilih atau bahkan mencegah ya sebisa mungkin buat manggil yang lebih tua dengan panggilan AA kalau di Sunda, atau misalnya kalau di bahasa Indonesia apa ya? Mas gitu. Jadi kalau ada teman saya yang lebih tua walaupun 10 tahun bedanya, saya nggak panggil dia A atau Mas gitu ya. Karena saya punya pengalaman jelek ketika saya manggil orang lain dengan julukan itu. Saya dianggap lebih rendah gitu. Itu memberikan kasta sosial. Saya menjadi lebih rendah dari dia. Saya harus hormat apa yang dia ucapkan. Saya harus pakai kayak gitu. Makanya itu salah satu cara saya untuk tidak didiskriminasi sebagai orang muda. Gitu, William. Oke deh. Terima kasih banyak Kak Andri. Oh ya baik, terima kasih. Ternyata dari kisah Kak Andri ini kita bisa mendapatkan bahwa ternyata ageism itu bukan hanya pendapat kita tidak dihargai, tapi gimana caranya kita agar strata sosial kita tetap sama, ya walaupun dia tua, walaupun kita muda, kita tetap sama, kita memiliki kapasitas masing-masing yang tidak bisa diukur oleh apapun. Well, teman-teman,
Terima kasih banyak atas partisipasi aktifnya. Saya William dari Inti Muda Sulawesi Selatan mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya. Sampai jumpa di lain waktu. Saya kembalikan ke Amar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Kak William. Keren banget sih tadi. Luar biasa. Oke, Gimana Dewan infografisnya dulu dong, Mar. Tadi gimana tuh? Berapa waktu yang dihabisin? Oh Dan gitu. materinya gimana, Mar? Kalau dari aku sih, dari materinya bagus, konsepnya dibikin pohon. Jadi yang di bawahnya itu adalah bentuk apa ya? Perasaan orang lain terhadap orang muda gitu, stigma-stigma yang salah sehingga yang di atasnya timbullah diskriminasi gitu. Jadi ada sangkut pautnya juga sama materi sebelumnya. Terus untuk waktunya nih 16 menit pas banget. Keren. Empat peserta ya? Empat Ya, peserta kita ini benar-benar luar biasa. Makanya nanti kalau Inti Muda punya kegiatan pelatihan, bisa nih di-hire nih 4 orang ini nih, keren-keren. bisa Kalau dong. misalnya tentang ageism ada William ya dan yang lain-lain. Dan ternyata ada satu peserta terakhir nih, Amar. Yoi. Mungkin bisa dikasih tahu siapa? Gimana? Oke, lanjut ke peserta terakhir kita, ada Urai dari Provinsi Riau. Ada yang mau dibantu, Urai? Mungkin Urai nanti share screen dulu, Bang. Oke, dipersilakan ya. Izin share screen ya. Iya, Amar dipanggil Bang. Tidak nyaman. Kelihatan nggak? Belum. Oh, udah. Ini boleh langsung mulai kan? Silahkan. Oke. Tadi kayaknya dari semua peserta tuh kayaknya pakai pantun semua deh. Kayaknya Urai harus pakai pantun juga nggak sih biar seru. Nah, jadi pantun Urai itu nggak repot-repot kok. Jalan-jalan di tengah malam, bergayalah seperti marmut. Good night, selamat malam. Ketemu lagi dengan Urai yang imut ini. Halo semuanya. Urai dari Riau. Halo. Halo. Oke. Malam ini aku bakalan sharing tentang perkembangan COVID-19 dan kaitannya dengan kepentingan vaksinisasi. Nah, sebelumnya kenapa aku ambil ini? Karena kayaknya dari beberapa bulan terakhir ini kita kayaknya tahu deh kalau misalnya kasus virus COVID-19 ini makin bertambah. Terakhir 1 Juli itu bertambah 2049 kasus. Bayangin, itu pun terjadi karena sudah adanya kebijakan baru yaitu boleh melepas masker di publik. Nah, jadi di sini Urai pengen ngajak lagi untuk teman-teman semua, abang-abang semua, bapak-bapak, om-om, kakak semua yang ada di sini, untuk nih kita kembali lagi ke belakang, jaga diri dari COVID-19, agar COVID-19 nggak nyebar lagi. Nah, sebelumnya Urai pengen nanya nih ke penonton. Ada tuh yang nickname-nya penonton bayaran. Nah, udah vaksin keberapa kali, Bang? Sudah 2 kali. Yang ketiga belum? Belum. Harus cepat vaksinisasi sih biar makin gantengnya makin nambah mungkin kan kalau udah vaksinisasi. Bisa dapat istri lagi nggak ya? Kayaknya itu nggak tahu deh. Oke, kita lanjut ya. Aurai dia transgender. Jangan Rasulullah. Serem ya. Oke. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu latar belakang nih. Urai bakal jelasin awal kemunculan COVID-19 ini. Awal kemunculan virus ini tuh dari negeri Cina di Wuhan yang itu pada Desember 2019 di mana akhirnya hampir setengah populasi masyarakat di sana itu mengalami gejala pneumonia atau radang paru-paru yang sama. Nah, jadi dari itu tuh kayak wow banget gitu nggak sih? Karena itu benar-benar bisa nyebab hampir setengah masyarakat di Wuhan yang kena itu dan gejalanya juga sama. Diduganya itu karena adanya hewan-hewan ditularkan oleh hewan-hewan yang ada di pasar Wuhan di Cina. Nah, tapi sih dalam dunia medis hal itu tuh dianggap nggak asing, soalnya itu emang gangguan kesehatan di hewan. Tapi
ada nih beberapa yang benar-benar bisa menular ke manusia dan akhirnya menjadi separah ini. Mungkin di sini ada yang pernah jadi pasien COVID-19. Oh, kayaknya belum ada ya. Oh, Aku. Bang Amar pernah. Oh, Bang Agatha juga nih. Bisa nggak dicerita pengalamannya gimana? Kalau nggak mau dipanggil abang, dipanggil apa nih? Kakak atau gimana nih? Kan kita nggak tahu nih. Oma aja dipanggil Oma aja. Ejisem. Panggil Kak aja atau enggak panggil Agatha aja. Iya, aku tahun kemarin pas banget setahun yang lalu tanggal 1 Juli, ini baru tanggal 2 kan, tanggal 1 Juli kena COVID-19. Jadi gimana tuh? Parah banget. Nenekku sampai meninggal. Aku jadi dark sih, nggak suka deh. Pokoknya parah banget ya ini. Sedih banget sih. Kan apalagi kalau Uray juga pernah kan karena COVID-19 kayak makan pun nggak selera, ketemu doi pun nggak semangat gitu kan. Iya, terima kasih Uray. Aku nggak punya doi, lanjut. Sorry. Oke, kita lanjut. Gimana sih kemunculan COVID-19 awalnya? Nah, jadi tahun lalu ya, tahun 2020, 2 tahun yang lalu kita tuh benar-benar sempat banget digemparkan dengan kehadiran makhluk baru yang begitu menggemaskan dan sangat lucu, yaitu COVID-19, di mana akhirnya itu tuh benar-benar hampir ratusan negara yang akhirnya terjangkit virus itu. Dan di mana akhirnya WHO sebagai itu tuh akhirnya menetapkan bahwasannya COVID-19 ini adalah sebuah pandemik. Dan akhirnya pemerintah Indonesia sendiri pun membuat sebuah kebijakan, yaitu keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19, di mana akhirnya telah menyatakan bahwa COVID-19 ini merupakan kedaruratan kesehatan masyarakat yang mana harus ada nih upaya penanggulangannya. Nah, kemudian pasti dong di mana ada virus ada pelawannya kan. Nah, jadi lawannya ini yaitu vaksinisasi. Nah, vaksinasi COVID-19 ini sebenarnya udah dilakukan sejak Desember 2020, di mana tapi pada masa itu tuh masyarakat tuh kayak masih buta, masih ragu, dan kayak masih nggak berani sih untuk vaksin kan, mungkin karena takut sama jarum. Atau di sini mungkin waktu vaksin ada yang takut sama jarum, kayak penonton bayaran mungkin kemarin takut nggak sama jarum. Atau Bang Amar mungkin takut nggak sama jarum. Aku takut ditusuk, Kak. Kayaknya itu ditusuknya yang lain ya. Enggak, aku emang takut. Oh, takut. Oke deh. Jangan takut ya, Kak. Kan kita udah dewasa. Ya. Oke, jadi pada saat itu kan benar-benar orang tuh jadi ragu banget, dan akhirnya seluruh dunia pun pada lembaga-lembaga kesehatan di seluruh dunia pun akhirnya menetapkan sebuah kampanye vaksin yang dilakukan secara global, dan itu tuh aktif pada bulan Januari 2020. Nah, udah 2 tahun nih vaksinasi di Indonesia itu berjalan, di mana akhirnya pemerintah pun menganggap kalau mereka itu berhasil mengandeng beberapa elemen masyarakat untuk turun dan terlibat di dalamnya. Meski demikian, keberhasilan vaksinasi itu nggak berarti 100% berhasil, karena pasti ada target, atau ada stok vaksinnya. Nah, di rumah sakit yang pernah Uray tangani ini, di mana Uray pernah bertugas menjadi relawan vaksinasi, di situ mereka itu per hari kayak diberikan 200 kapsul vaksinasi, baik itu Sinovac ataupun AstraZeneca. Nah, jadi mereka itu cuman targetnya itu kayak 2.000 nih dalam 1 hari atau 2 minggu ke depan, jadi cuman 2.000 jiwa yang bisa divaksinasi. Nah, karena stok itu. Nah, selanjutnya kita masuk nih kebijakan pemerintah Indonesia dalam penanganan COVID-19. Nah, di sini Uray membuat singkatan sendiri, yaitu METEI, yaitu masker, tracing, ada edukasi, dan juga isolasi. Nah, yang pertama itu masker, kewajiban memakai masker saat berada di ruang publik atau di luar rumah. Nah, pasti di sini teman-teman pakai masker makin pede nggak sih? Ya nggak sih? Kalau kayak, mungkin Bang Amar makin pede nggak sih kalau pakai masker? Kayak damage-nya tuh kayak nambah banget gitu nggak sih? Ada juga sih, kadang. Terus, Pepe. Oh, enggak, ini tidak ada indikasi untuk pendekatan ya hadirin. Oke, jadi memakai masker itu benar-benar harus diwajibkan banget kemarin kan ya. Itu juga salah satu untuk menekan laju penyebaran COVID-19. Kemudian ada penelusuran kontak tracing, yaitu dari kasus positif, di mana akhirnya menggunakan tes rapid test. Nah, terus ada juga, oh ya, pernah ada yang coba tes rapid test nggak di sini yang dimasukin ke lubang hidung itu? Pernah dimasukin ke lubang hidung ya, bukan. Ya, lubang hidung, maaf, jangan lubang yang lain. Oke.
Jadi mungkin Bang Ahmad pernah dimasuki lubang hidung, maksudnya lubang hidungnya dimasukin sama tes itu. Aku sih masukin ya, Kak. Oh, Oke, kalau Uray di kemarin itu pengalamannya tuh benar-benar perih banget, geli perih rasanya kan, itu benar-benar di hidung tuh, tapi itu, ya itu di hidung geli perih, beneran rasanya tuh geli perih gitu, nggak enak, dibilang enak sih nggak enak sih, cuma emang geli perih itu rasanya. Nah, terus ada juga nih edukasi penyiapan dan isolasi secara mandiri pada sebagian hasil tracing yang menunjukkan hasil tes positif dan rapid test itu adalah negatif dengan gejala untuk melakukan isolasi mandiri. Nah, kalau Uray kemarin itu teman Uray itu dia tuh hasilnya negatif, tapi karena dia memiliki gejala yang memungkinkan dia bakalan kena COVID-19, jadi dia melakukan isolasi mandiri. Terus ada juga strategi selanjutnya yaitu isolasi yang dilakukan mandiri untuk mengatasi pandemi ini. Nah, terus strategi apa lagi yang dilakukan pemerintah? Nah, yang dilakukan pemerintah selanjutnya itu ada upaya pemerintah ini secara aktif untuk mencegah penyebaran virus ini dengan diberlakukannya berbagai kebijakan dan peraturan dalam beraktivitas di luar maupun di dalam rumah. Nah, selain itu juga pemerintah berupaya nih untuk meningkatkan imunitas masyarakat baik dari obat-obatan atau vaksinasi. Kemudian yang kita kenalkan kemarin itu ada PSBB benar-benar yang pembatasan sosial berskala besar itu besar banget, benar-benar akhirnya menghambat seluruh kegiatan kita bagi yang berkeluaran keluar kota itu benar-benar dihambat. Tapi itu bagus karena itu untuk menekan laju penyebaran COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Nah, terus mengapa sih COVID-19 jadi pandemi? Nah, itu dia karena WHO itu secara resmi menyatakan virus corona ini menjadi pandemi pada Rabu 11 bulan 3 2020. Tapi kebesokan paginya langsung ada korban yaitu gede banget loh. Jadi itu totalnya itu 126.063 kasus. Itu benar-benar darurat banget kemarin. Nah, terus ada nih pengaruh vaksinasi di dunia global. Nah, mungkin untuk Amerika Serikat dan beberapa negara di bagian benua Eropa ini sudah melepaskan diri dari belenggu kewajiban menggunakan masker, serta tidak ada lagi jarak minimum antara manusia karena pengaruh vaksinasi tadi. Nah, untuk di Indonesia sendiri bagaimana? Nah, untuk sekarang di Indonesia sendiri itu sudah boleh melepaskan masker. Nah, tapi malah kebijakan itu akhirnya menyebabkan adanya korban lagi. Di tanggal 1 Juli saja sudah bertambah sebanyak 2.049 kasus. Makanya kayaknya bakalan dilakukan lagi nih hybrid. Jadi untuk kalian tetap vaksinasi ya. Nah, kemudian ada dampak vaksinasi. Vaksinasi sebagai game changer atau sebagai perubahan. Nah, di mana itu terus menekan laju penyebaran COVID-19 yang terus berusaha untuk memulihkan perekonomian nasional. Pemerintah pun juga menyediakan anggaran sebesar 73 triliun untuk penyediaan vaksin COVID-19. Percepatan pemulihan nasional menjadi tantangan ekonomi Indonesia yang tidak hanya berasal dari dalam negeri, juga faktor eksternal, seperti tersedianya vaksin, yang akhirnya menjadi salah satu faktor nih untuk membangun kepercayaan dunia internasional terhadap kondisi perekonomian di Indonesia. Terus ada juga nih, pemulihan ekonomi jadi makin cepat gara-gara dampak vaksin tersebut. Tentunya bukan hanya sebagai penanganan laju penyebaran virus, juga sebagai faktor yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dari berbagai sektor, maupun itu sektor pariwisata, keuangan, perdagangan, dan juga itu pun akan mengembalikan mobilitas masyarakat yang tentunya mendorong pergerakan perekonomian di Indonesia. Nah, mungkin segitu aja materi Uray. Mungkin di sini teman-teman ada yang ingin ditanyakan tentang vaksinasi maupun tentang COVID-19, boleh banget nih. Kita sharing-sharing aja deh, biar seru gitu. Kak, aku mau mungkin tanya dari dong. Ya, boleh. Kalau misalnya pemulihan ekonomi lebih cepat, tapi aku udah vaksin 3 kali, tapi keluargaku ekonominya belum meningkat, itu gimana, Kak? Wah, sepertinya itu ekonomi yang dimaksud ini ada ekonomi di negaranya. Kalau misalnya ekonomi keluarga, sepertinya itu tergantung lagi keluarga masing-masing. Gimana pekerjaannya, gimana segalanya. Karena kan untuk kenaikan ekonomi yang di sini itu ekonomi di negaranya. Karena akhirnya bakalan banyak nih, kayak lapangan-lapangan pekerjaan akan semakin dibuka kembali, dan akhirnya orang-orang pun bakalan dapat pekerjaan lagi. Yang awalnya dipecat, kemudian akhirnya masuk lagi mendapatkan pekerjaan, dan akhirnya mendapat gaji yang bisa untuk menaikkan perekonomian di Indonesia. Ada lagi yang ingin ditanyakan mungkin dari Bang William kayaknya belakangnya rame banget ya.
Ramai banget ya belakangnya. Banyak supporternya, cuy. Oke. Ayo mungkin dari Bang Amar, dari Bang Agatha, dari Kak Agatha. Halo Kak Urai, Ya, halo. aku mau bertanya sesuatu. Boleh banget. Kan di awal-awal pandemi itu kan cukup ramai gitu ya perbincangan bahwa COVID-19 ini tuh berasal dari biomedics war gitu kan ya, kayak perang biologis gitu ya, perang ekonomi dan lain-lain. So menurut Kak Urai, bagaimana tanggapan Kak Urai terkait dengan I don't know itu mitos atau fakta, tapi terkait dengan statement-statement tersebut? Kalau untuk statement-statement tersebut kita kembali lagi sih kepada faktanya bahwasannya hal itu tuh disebarkan oleh hewan-hewan yang ada di pasar di Cina. Nah, jadi kembali lagi kalau misalnya ada beberapa fakta yang mengatakan atau mitos yang mengatakan bahwa kalau misalnya itu terjadi karena hal ini dan karena hal itu, mungkin kita nggak bisa percaya secara langsung karena tidak ada bukti, bukan? Nah, tapi apapun yang terjadi itu pokoknya itu dari hewan-hewan yang ada di Cina, dari pasar-pasar liar yang ada di Cina, kayak kelelawar, kayak itu segalanya itu benar-benar dari Cina. Nah, kan kalau bicara mitos dan fakta nih, mungkin sini sering dengar nggak sih kayak orang tua tuh kayak bilang kayak gini, kalau misalkan kena vaksin tuh minum kayu putih, ya nggak sih? Itu kan orang-orang zaman dulu itu ada yang bilang kayak gitu, padahal itu enggak, itu sama sekali enggak, karena yang salah satu cara pelawannya adalah yaitu vaksinisasi. Jadi buat teman-teman semua, kalau misalnya itu kita harus vaksinisasi yang ketiga biar COVID-19 nggak nyebar lebih luas. Jangan takut deh sama ditusuk, kan rata-rata sini nggak takut kan buat ditusuk. Enggak, Saya takut. Takut ya? Atau penonton bayaran? Semalam enggak, Andri. Oh, ada kisah di baliknya ya sepertinya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Kayaknya cukup ya. Halo. Ya, boleh. Halo. Halo Iya. ya. Ya. Ada yang nggak ditanya. Nggak jadi. PHP ya Bunda. Nggak jelas. Jangan kebiasaan kasih PHP. Sakit Bunda. Oke. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Gris mungkin? Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Kayaknya nggak ada ya. Cukup ya, berarti mungkin segini sharing-sharing kita bersama Urai yang imut dan manis ini dan begitu comel ini. Mungkin sekian semuanya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian masih banyak kurangnya, karena Urai juga masih dalam proses belajar, karena Urai masih muda banget gitu. Jadi semangat buat kita semua, dan untuk organisasi Inti Muda semangat buat kita. Jangan lupa vaksinisasi yang ketiga kali ya. Penonton bayaran ingat jangan lupa vaksinasi yang ketiga kali. Oke, sekian dari Urai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Wow, luar biasa sekali, Amar. Bagaimana Amar? Ini adalah perwakilan wilayahmu ya? Iya, benar. Tadi tentang vaksin sih, aku suka karena banyak orang Indonesia itu yang masih apa sih vaksin gitu, nggak pengen vaksin, sementang-mentang dia percaya kalau orang Indonesia itu kuat-kuat. Padahal faktanya salah satu anggota keluarganya juga kena gitu. Beberapa kasus di lingkungan saya seperti itu gitu kan Bang. Selanjutnya langsung aja ya Bang, komentar Dewan Juri. Boleh. Yang pertama Kak Agatha, silahkan mau komentar ke siapa dan apa aja. Susah ya kalau disuruh komentar ke siapa. Yang pasti aku ingin mengucapkan terima kasih sama seluruh participants atas partisipasinya ya, karena dan kalian memberikan Dewan Juri ini ya, kami ini waktu yang lebih sulit lagi ya untuk menentukan siapa pemenangnya, karena bagus-bagus dan materinya tuh nggak ada yang sama gitu. Jadi kayak kalau misalnya ada yang sama ngebawainnya kan kita bisa bandingin gitu ya.
perspektifnya, mana yang lebih aku prefer sebagai juri, tapi nggak ada yang sama gitu, dan semuanya perspektifnya udah cukup bagus gitu ya, penyampaiannya udah bagus, jadi keren banget, dan semoga akan ada tindak lanjut yang bisa dilakukan ya dari lomba ini gitu, di mana nanti teman-teman bisa berpartisipasi di kegiatan-kegiatan yang inti muda jadi fasilitator juga. Itu aja sih dari aku. Terima kasih. Terima kasih Kak Agatha. Oke, selanjutnya dari Kak Davi. Silakan Kak Davi. Ya, aku noisy banget guys, soalnya hujan gede, parah. Apa ya? Jujur tadi udah sempet chat juga sih ya di grup juri ya, kalau sebetulnya kita itu bingung kalau misalnya, karena semuanya bagus-bagus gitu ya, dan ya karena tadi Agatha juga udah mention bahwa karena apa, topiknya itu berbeda-beda gitu, jadi untuk perbandingannya itu cukup sulit gitu ya, untuk membandingkan satu dengan yang lain gitu ya. Jadi kalau misalnya ada 5 juara, mungkin aku akan minta panitia untuk ambil mereka sebagai 5 juara gitu. But I don't know gitu ya gimana nanti teknisnya. Tapi yang jelas ternyata sejauh ini ternyata pemahamanku itu salah gitu ya. Wow, aku pikir bahwa teman-teman remaja itu biasanya cuma pengen menjadi penerima manfaat. Cuma pengen menjadi orang yang cuma duduk di meja mendengarkan apa yang orang lain obrolin, mengikuti setiap sesi dari fasilitator orang dewasa gitu ya biasanya. Tapi kemudian dari perlombaan hari ini gitu ya, mataku tuh ya kayak jadi lebih terbuka gitu, bahwa ternyata orang-orang muda atau remaja-remaja seperti kita juga ternyata punya kapasitas, punya kapabilitas gitu ya. Bahwa ternyata teman-teman juga mampu gitu untuk menjadi seorang fasilitator gitu. Itu yang pemahamanku yang sebelumnya agak kurang yakin gitu ya, kalau teman-teman remaja kayaknya nggak mungkin deh gitu ya. Mungkin ada beberapa sebagian gitu, tapi ternyata melihat dari proses ini gitu ya, teman-teman dari daerah gitu yang memang juga mungkin jarang juga gitu ya terlibat dalam proses-proses peningkatan kapasitas dan lain-lain, terus kemudian mereka teman-teman mampu gitu untuk menjadi seorang fasilitator yang sangat baik gitu ya. Jadi jujur aku sangat bangga gitu ya sama kalian, entah siapapun nanti pemenangnya gitu ya. Yang jelas aku senang banget gitu, ternyata banyak potensi yang teman-teman miliki, terutama di bidang pemilih. Itu aja sih Kak Amar dari aku. Oke, thank you Kak Davi. Terakhir nih dari Kak Vincentius Asfian. Silakan Kak. Halo Amar, terima kasih. Kalau dari aku, sebentar suaranya crash karena sebelahan sama Kak penonton bayaran. Oke, kalau dari aku sebenarnya udah nggak ada yang perlu tambahin. Kayaknya dari Kak Agatha sama Kak Davi juga sama, semuanya bagus-bagus. Bener-bener punya fokusnya masing-masing dan juga cara dan metode fasilitatornya masing-masing. Dan tadi kita diskusi ya Kak, ternyata teman-teman muda Gen Z, gue kayak udah tua ngomongnya teman-teman muda. Ternyata teman-teman muda di sana yang Gen Z atau generasi-generasi atau apapun itu public speaking udah bukan masalah lagi. Kayak jadi fasilitator udah bukan hambatan lagi gitu. Jadi sekarang ya udah kita tinggal gimana bisa kembangin ke fokusnya masing-masing, karena udah the best banget semuanya pemenang sih, bener kata Kak Davi kalau 5-5 yang mau dipilih. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali ya. Terima kasih untuk para juri, untuk komentarnya. Dan by the way, Dav, lu jangan bebanin panitia ya, harus milih 5 juri. Kecuali kita cari sponsor baru ya, baru kita bisa pilih semuanya jadi pemenang. Dan by the way, saya pun sebagai panitia pelaksana di kegiatan ini sangat amazed ya sama teman-teman semua. Sempat ngobrol juga tadi sama Kak Asfian sebagai juri. Keren pokoknya, penerus perjuangan inti muda bagus-bagus. Gua sama Davi kayaknya udah siap meninggal ya, Dav ya. Oke, pokoknya ini membuat kita tenang, dan teman-teman semua keren, luar biasa. Semoga perjuangan tidak berakhir sampai di sport semuda ini ya. Dan by the way, Amar, gimana Amar? Selanjutnya gimana? Ya udah, terakhir kita penutupan aja. Oke. Cuman untuk
pengumuman juaranya nanti diumumin tanggal 5 ya teman-teman. Masih ada yang ingin disampaikan Bang Andri? Sudah cukup. Dan kami ingin mengucapkan sebagai panitia terima kasih banyak untuk para peserta lomba kali ini. Ada 5 peserta. Kalian semua keren-keren. Dan untuk para partisipan yang lain juga, terima kasih sudah menghadiri kegiatan ini. Perlombaan yang sangat banyak manfaatnya ya, karena banyak informasi yang kita dapat. Dan khususnya terima kasih juga untuk para juri yang sudah bekerja keras dalam pertarungan orang-orang hebat kali ini. Jangan lupa terus ikuti di Sport Semuda di perlombaan lain, karena banyak juga penampilan yang menarik lainnya. Oke. Cukup sekian dari kami. Saya Andri dan Amar pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai ketemu nanti di acara puncak. Dadah. Dadah. Malam.